Pidato politik Presiden Jokowi di hadapan ribuan relawan Nusantara Bersatu tentang sosok calon presiden 2024 yang pantas dipilih disinyalir memberi restu kepada Ganjar Pranowo. Banyak kerutan di wajahnya. Hal tersebut disebabkan ciri-ciri fisik yang disebutkan Jokowi di pidato politiknya mengarah ke sosok Ganjar Pranowo. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Ada. Jokowi secara gamblang menganggap pemimpin yang memikirkan rakyat terlihat dari kerutan di wajah dan rambutnya yang putih semua karena memikirkan rakyat. Tidak hanya logistik dan uang, tapi Restu Jokowi kepada siapa yang akan menggantikannya pada 2024 mendatang juga pernah diberikan kepada Prabowo Subianto. Saat menghadiri pameran pertahanan pada 2 November lalu, Presiden Jokowi mengirim sinyal restu kepada mantan rivalnya yang kini menjadi Menteri Pertahanan, Prabowo Subianto, untuk ikut kembali dalam kontestasi Pilpres. Dukungan tersebut diperkuat saat menghadiri acara HUT Partai Perindo 7 November 2022 lalu. Presiden Joko Widodo menyebut Ketua Partai Gerindra Prabowo Subianto kemungkinan menjadi Presiden Indonesia berikutnya. Tanpa menunggu lama, sinyal restu untuk Prabowo langsung ditunjukkan sejumlah kelompok relawan pendukung Presiden Jokowi melakukan pertemuan dengan Prabowo di kediaman Jalan Kertanegara, Jakarta. Lantas, bagaimana nasib Prabowo Subianto setelah Jokowi menyebut rambut putih sebagai presiden pada 2024 nanti? Apakah restu tersurat Jokowi hanya untuk satu orang, yakni Ganjar Pranowo? Atau adakah figur lain? Tim TV One mengabarkan. Saya ini 2 kali wali kota di Solo menang, kemudian ditarik ke Jakarta gubernur sekali menang, kemudian 2 kali di pemilu presiden juga menang. Mohon maaf Pak Prabowo. Kelihatannya setelah ini jatahnya Pak Prabowo. Jangan sampai kita memilih pemimpin yang senang duduk di istana yang AC-nya sangat dingin. Ini negara besar. Ini negara besar. Pemimpin yang mikirin rakyat itu kelihatan. Dari mukanya itu kelihatan. Dari penampilannya itu kelihatan. Banyak kerutan di wajahnya karena mikirin rakyat. Ada juga yang mikirin rakyat sampai rambutnya putih semua. Ada. Ya, ini menjadi heboh lagi nih. Waktu itu kan Pak Presiden Joko Widodo dalam HUT Perindo sempat seakan mengendorse Pak Prabowo. Kemudian kemarin yang tadi kita lihat itu ya, bahwa ada kata-kata ini rambut putih dan juga berkerut. Rambut putih kan identiknya sama Ganjar Pranowo ya. Jadi siapa nih, apa makna di balik pernyataan Bapak Presiden Joko Widodo? Kita akan langsung bahas dengan 2 narasumber. Sudah ada Andre Rosiade, politisi Gerindra. Selamat pagi Bang Andre. Selamat pagi Rati. Assalamualaikum, salam sehat. Kemudian juga ada Bang Ray Rangkuti, analis politik. Selamat pagi Bang Ray. Pagi. Sehat ya? Sehat Terima kasih Alhamdulillah. Bang Andre sudah hadir. Saya langsung ke Bang Andre. Kan kita suka jarang ya ngelihat, kalau saya sih jarang ngelihat Pak Prabowo dalam jarak dekat gitu. Tapi Pak Prabowo ada rambut putihnya nggak?
Ya Pak Prabowo ada kerutan, ada rambut putih. Oke, jadi tetap menurut Bang Andre tetap apa yang disampaikan Pak Presiden itu pada Pak Prabowo? Yang disampaikan Presiden itu kan haknya Presiden. Ya. Kami dari Partai Gerindra menghormati haknya Presiden. Mungkin saja kemarin-kemarin Pak Jokowi menyemangati Pak Prabowo. Ya. Mungkin kemarin juga Pak Jokowi menyemangati yang lain. Itu kan dinamika demokrasi yang biasa. Tapi yang jelas saat ini Partai Gerindra dan Pak Prabowo fokus bekerja. Pak Prabowo akan menuntaskan amanah sebagai Menteri Pertahanan bagaimana membangun pertahanan Indonesia dan juga memastikan industri pertahanan dalam negeri bisa menyokong kekuatan pertahanan dalam negeri. Yang kedua, kami diminta Pak Prabowo, kader-kader Gerindra berjuang di bawah, bertemu dengan rakyat, menjadi solusi bagi rakyat. Itu fokus Partai Gerindra saat ini. Kalau pernyataan Presiden tentu kami hormati. Dihormati tentu ya, tapi kan tetap disimak kan gitu. Ketika Pak Presiden menyebut rambut putih, banyak orang yang mengasosiasikan langsung pada Pak Ganjar gitu ya. Tapi sebelumnya tadi Rati juga menyebutkan bahwa sebelum juga Pak Presiden sudah jelas kok gitu mengendorse Pak Prabowo gitu. Nah, ketika banyak orang mengasosiasikan dengan Pak Ganjar, Gerindra gimana? Merasa apa? Ada baper-baperan gitu nggak? Enggak lah. Jadi kan dibilang ada dua kalimat tadi, Bayu. Berkerut Pak Prabowo dan juga ada juga yang berambut putih. Mungkin saja Mas Ganjar. Ya, kan biasa saja Presiden menyemangati Pak Prabowo, menyemangati Mas Ganjar. Itulah dinamika demokrasi, inilah keindahan demokrasi yang saling kita hormati dan saling kita hargai gitu loh. Kan harapan kita baik Pak Jokowi dan Pak Prabowo menyampaikan selalu bahwa pemilu 2024 harus kita hadapi dan kita laksanakan dengan riang dan gembira. Seperti itu, Bayu. Bang Andre, kan kita tahu ya Pak Jokowi dan juga Pak Prabowo kan baru bertemu setelah dari Cianjur kemarin begitu ya. Tadi Bang Andre mengatakan ada dua nih kayaknya nih, yang berkerut sama yang rambut putih. Ini ujung-ujungnya Pilpres Prabowo dan juga Ganjar nggak sih? Pasangannya Prabowo Ganjar bukan dah gitu aja langsung deh itu Prabowo Ganjar bukan Bang gitu. Jadi gini, di Rapimnas Partai Gerindra tanggal 12 dan 13 Agustus ada dua hal yang kita ambil keputusan. Yang pertama adalah seluruh kader Partai Gerindra memberikan kewenangan penuh kepada Pak Prabowo untuk memutuskan koalisinya dengan siapa dan siapa wakil presidennya. Lalu tanggal 13 Agustus kami Partai Gerindra mentandatangani piagam kerjasama dengan Partai Kebangkitan Bangsa, sehingga kita membangun namanya Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi siapapun nanti pasangan Pak Prabowo itu akan diambil bersama-sama dengan Caimin. Jadi Pak Prabowo sebagai Ketua Umum Partai Gerindra akan bicara dengan Gus Muhaimin sebagai Ketua Umum PKB untuk memutuskan siapa yang akan diajukan oleh Koalisi Kebangkitan Indonesia Raya. Jadi kalau bicara siapa pasangan Pak Prabowo ya nanti kita tunggu kesepakatan Pak Prabowo dengan Caimin. Masih ada waktu lah ya Bang. Masih ada waktu. Tapi kalau Bang Rey kayaknya punya analisis sendiri. Ya. Itu benar nggak dua sosok seperti yang tadi disampaikan oleh Bang Andre atau mengerucut pada satu sosok saja? Saya kira dua-duanya sedang dijagokan oleh Pak Jokowi. Gitu. Kan kalau kita juga kalkulasi penyebutan dua nama ini juga sama-sama seimbang dua-dua. Dua ke Pak Prabowo, dua juga ke Pak Ganjar kan. Dulu Pak Ganjar kan sebelumnya kan sudah ada di sini kata Pak Jokowi saat itu ya. Itu meskipun tidak eksplisit yang ada di situ saat itu adalah Ganjar Pranowo gitu kan. Nah, yang kedua adalah soal rambut putih ini gitu. Jadi kalau dilihat dari skor penyebutan udah dua-dua ini. Dua kali ke Pak Ganjar, dua kali ke Pak Prabowo kira-kira gitu. Jadi oleh karena itu saya kira udah jelas kalau di posisinya Pak Jokowi ada dua tokoh, karena tokoh-tokoh yang lain juga yang... Kenapa saat ini juga secara gamblang Ganjar Pranowo begitu? Sama seperti HUT Perindo waktu itu Prabowo Subianto yang disebutkan. Iya, menurut saya itu soal apa namanya ya, cara berkomunikasinya Pak Jokowi. Yang kan memang biasanya simbolik ya, kultur apa namanya seperti Pak Jokowi itu biasanya melakukan sesuatu dengan simbolik ya kan, tidak langsung to the point ini. Dan yang kedua juga kalau sampai to the point itu terlalu vulgar ya, itu tidak elok lah bagi seorang presiden untuk melakukan hal yang melakukan itu gitu. Tapi kalau kita baca rentetan ini semua, udah jelas ada dua figur yang di tangan Pak Jokowi, satu Pak Prabowo, satu Pak Ganjar.
Karena banyak figur di koalisi Pak Jokowi ini sekarang juga yang berpotensi jadi calon presiden, tapi tidak pernah disebut-sebut oleh presiden kan. Ada Pak Erlangga misalnya, ada Pak Muhaimin meskipun tidak masuk dalam anggota kabinet, tapi kan partainya di anggota kabinet gitu ya. Pada Pak Erick Thohir juga dan seterusnya itu gitu. Jadi ada Pak Sandiaga juga di dalamnya dan sebagainya gitu. Jadi saya kira udah agak mengkerucut. Tinggal skenarionya seperti apa itu yang jadi menurut saya bahan diskusi di lingkaran istana. Mungkin 6 bulan, 7 bulan ke depan, apakah Prabowo Ganjar, Ganjar Prabowo, atau tetap dibuat 3 pasangan gitu ya, misalnya Ganjar jalan sendiri, Prabowo jalan sendiri, nanti Ganjar dengan siapa, Pak Prabowo dengan siapa gitu, tapi diharapkan nanti akan bertemu di putaran kedua, karena ada seterusnya itu lihat perkembangan seterusnya. Implikasinya apa sih timingnya di kode kerasnya sekarang dinyatakan itu? Implikasinya apa? Ya kalau kami di Gerindra tentu sangat menghargai apresiasi dan dukungan Pak Jokowi kepada Pak Prabowo. Ini menunjukkan bahwa satu ya, pertama Pak Jokowi mengapresiasi kinerja Pak Prabowo sebagai Menteri Pertahanan. Ternyata beliau diberikan amanah sebagai Menteri Pertahanan, beliau bekerja dengan baik, alias moncer lah gitu. Yang kedua juga kita melihat dengan dukungan Pak Jokowi ke Pak Prabowo, tentu harapannya kami ya ke depan di mana basis-basis suara Pak Jokowi yang Pak Prabowo kalah di 2019 yang lalu itu akan berimigrasi, berpindah dari Pak Jokowi ke Pak Prabowo. Harapannya kan seperti itu. Kalau memang Pak Jokowi memberikan dukungan penuh kepada Pak Prabowo. Tapi yang jelas apapun itu pemilu masih lama ya. Dan kami di Gerindra sangat menghargai dan pernyataan Presiden itu memberikan semangat kepada Pak Prabowo tentu, dan juga kami kader-kader Partai Gerindra untuk bekerja lebih keras lagi untuk meningkatkan elektabilitas Pak Prabowo. Nanti juga kita break dulu ya, tapi saya nanti ke Bang Rey juga nanya, Bang Rey, tapi ada apa sih kok Presiden sampai mengendorse beberapa tokoh gitu ya? Kita bahas lebih lanjut lagi ya. Sesaat lagi di Apa Kabar Indonesia Pagi.